kesempatan ini Dimmer Channel memberi jurnal liputan kepada para pensiunan balai kota melakukan senam kesehatan. Ya, ini sebagai tempat silaturahmi bagi para pensiunan untuk memanfaatkan masa-masa pensiunan untuk bersilaturahmi dengan sesama para pensiunan. Oke, para pemirsa, pada kesempatan ini marilah kita ikuti ulasan Dimmer Channel terkait dengan apakah para pensiunan juga akan ikut menerima THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Isu ini sempat beredar di media sosial bahwa para PNS dan pensiunan itu tidak akan menerima THR dan gaji ke-13 atau gaji ke-13 dan THR dihapus. Tapi berubah, media televisi swasta memberitakan bahwa gaji ke-13 dan THR pensiunan akan cair untuk tahun 2025 ini. Tetapi dalam pernyataan dari Kementerian Keuangan dan dari Istana bahwa di situ hanya disebutkan gaji ke-13 untuk PNS. Untuk pensiunan tidak disinggung, tidak disebutkan. Apakah para pensiunan juga akan menerima THR dan gaji ke-13 di tahun 2025? Kita menunggu dari peraturan pemerintah tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ke-13. Jadi peraturan pemerintah untuk tahun 2025 ini belum diterbitkan. Jadi nanti kalau sudah diterbitkan kita akan tahu apakah pensiunan juga akan menerima THR dan gaji ke-13. Oke, para pemirsa, THR dan gaji ke-13 itu kalau dibagikan PNS dan pensiunan ini akan berdampak pada perekonomian. Tapi kalau tidak dibagikan atau tidak dicairkan, maka perekonomian domestik akan menjadi lemah. Ya. Jadi perekonomian domestik kalau nanti gaji ke-13 dan THR, PNS dan pensiunan dibagikan akan memberikan dampak belanja rumah tangga di bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu terjadi belanja rumah tangga untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Maka ini akan mendongkrak perekonomian domestik secara nasional. Oke, para pemirsa, kita lihat dulu saja ya. Apakah akan diberikan gaji ke-13 untuk pensiunan? Ya. Kalau untuk PNS ada sinyal dari Kementerian Keuangan itu akan dicairkan. Kalau pensiunan tidak terima gaji ke-13 dan THR dalam Hari Raya Idul Fitri,
para pensiunan tidak melakukan belanja untuk Hari Raya Idul Fitri. Karena apa? Karena gaji yang diterima di setiap bulan itu untuk kebutuhan biaya hidup operasional setiap hari. Jadi untuk belanja THR, untuk belanja hari raya itu tidak terjadi. Karena apa? Kalau THR dan hari raya gaji ke-13 tidak diberikan untuk para pensiunan. Bahkan gajian untuk bulan April itu pas Hari Raya Idul Fitri. Jadi tanggal 1 itu pas tanggal merah. Oke, para pemirsa, kita tunggu saja untuk para pensiunan sambil berdoa ya. Para pensiunan berdoa supaya gaji ke-13 dan THR juga akan dicairkan. Oke, para pemirsa, selamat mengikuti sampai selesai nanti. Untuk selanjutnya, 6 MC. Lebih dahulu kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Esa, Allah SWT. Pagi hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, kita silaturahim dalam rangka senam ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, nanti tanggal 12 April kita akan menyelenggarakan Idul Fitri halal bihalal. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, Pak Wali juga mengizinkan, kita di pendopo gede. Sebelumnya kita senam di halaman pendopo. Kalau nanti di pendopo ada kegiatan, kita akan halal bihalal di gedung kesehatan ini dan senamnya di sini. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei kita akan menyelenggarakan ulang tahun perkumpulan kita, juga insya Allah di Pendaki Gede dan didahului senam di lapangan depan Pendaki Gede. Tapi kalau di sana ada kegiatan yang lebih tinggi, kita tetap senam di sini dan ulang tahun di atas. Yang ketiga, untuk halal bihalal maupun ulang tahun, meskipun di sini disebut kaosnya biru untuk ulang tahun dan kaos BJB untuk halal bihalal, saya mohon untuk diubah jadi putih. Kalau yang putih semua punya, kalau biru maupun BJB semua, tidak semuanya mempunyai. Jadi baik halal bihalal maupun ulang tahun kita pakai baju putih. Selanjutnya kami mengedarkan fotokopi, judulnya adalah usia 30 tahun otak manusia menyusut. Jadi bukan kalau yang sekarang kita ketahui kan kalau sudah pensiun otak kita menyusut. Ternyata enggak. Menurut riset terakhir itu begitu umur 30 otak kita menyusut. Tapi ada pula di sini disebutkan ada orang-orang yang umur 80 masih juga bagus otaknya. Ini pertanyaannya mengapa? Yang pertama, otak menyusut itu tanda yang paling gampang itu pelupa. Kadang-kadang kita tuh punya utang lupa, punya istri lupa. Jadi pelupa.
sudah makan lupa. Jadi makin susut otaknya, makin gemuk badannya karena lupa tadi sudah makan atau belum, makan lagi. Yang kedua, ternyata penyusutan itu bisa dihambat, bukan dihilangkan, tetap menyusut tapi dihambat dengan aktivitas. Jadi otak itu seperti otot. Otot kita itu juga makin lama makin lemah, tapi kalau kita aktifkan, pelemahannya tidak secepat yang tidak aktif. Begitu juga otak. Nah, contoh yang paling nyata di Indonesia ini Pak Emil Salim. Umurnya sudah 90, tapi tulisannya, lalu kemudian kalau ada seminar-seminar itu masih bagus. Berarti penyusutannya tetap terjadi, cuma diperlambat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu aktivitasnya adalah untuk otak itu membaca. Jadi kalau makanya saben kita ada pertemuan apa pengajian apa-apa, saya mesti ngaturi fotokopi agar kita suka membaca. Cuma mohon maaf kalau yang hadir ini mungkin hari ini 120, bacaannya cuma 60, jadi yang separuh tidak kumanan. Oleh karena itu datang lebih pagi dan dapat lebih dahulu. Yang kedua adalah ini terus terang menyanyi. Nah ini kebetulan ada organ. Betul, penjaringan kalau mendengarkan musik itu bagus, tapi itu pasif, tidak aktif, tidak menghambat penyusutan otak. Apalagi nonton TV sambil ngemil itu tidak menghambat penyusutan otak. Jadi lebih baik membaca, kemudian kalau menulis ya pandai menulis monggo, atau ngisi silang, atau kalau di Kompas itu sudoku. Jadi itu. Jadi intinya kita agar pelupanya tidak nemen-nemen itu harus aktif. Nah ini ada singkatan yang sering kita dengar adalah doa, diet, olahraga, dan aktivitas. Jadi seperti senam ini, saya mohon bukan hanya 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali, tapi di dalam ya mboten ketang 5 menit senam. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan, ya sesuai dengan usia kita, jangan dipaksakan. Yang paling bagus kalau penjaringan bisa jalan. Memang manusia itu didesain oleh Tuhan itu sebagai makhluk berjalan, bukan makhluk terbang. Makanya kalau terbang sering kecelakaan. Bukan makhluk berenang juga sering salah. Tapi kalau jalan lebih banyak selamatnya. Oleh karena itu tadi diet itu makan yang seimbang, tidak kokean, tidak kesepian. Kemudian yang kedua olahraga, jalan kaki. Yang ketiga aktivitas, nyapu atau asal-asal unggah-unggah itu juga. Kemudian nyanyi, membaca. Itu saja, terima kasih. Kita bertemu lagi pada akhir Februari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada Bu, kasih dada Bu. Dada. Belum selesai tau Pak, lah apa? Pak niku tayang itu mundi majalah. Mang buka teng YouTube Dimer Channel nggih. Nggih, Dimer Channel. Nggih. DIME. Nggih, DIMER Channel. Nggih. Kasih dada Bu.
8. Seberapa Mas? Murni. Logat ini mau. Letter. 70. Pak Narwan Pajang. Narwan. Pajang. Pajang Narwan. Nerane. Oke. 68. Esni. Itu 68 kok. Dipuji Banaran, dipuji. 78. Dwi Admini Kalitan, Dwi Admini, Dwi. Lagi. Ini gue rocker gue, wakil wali kota teko nyanyi kota apa ya? Iya. Astrid. Astrid. Apa kayak tahu? Oh iya tuh terus wakil wali kota terus dikandang. Apik nih. Nyanyi lagi lagu kota. Oh, Wah, pindah deh nyanyi. Wah, ini koncoku orang buat gitu ya. aku ngeliput nulon kayak pasan. Hoi, Endang. Ini tapi aja nih. Jangan bulu. 16. Pak Sudiman Purbayan. Nomor 5. Pulau Wiharto. Sembilan 7 Rene. Apa? Purwane. 5. Tiga 9. Karman. 83. Buparti. 14. Supono. Pak diberok ya ramet tuh apa? Dimer ta? Iya. Keluar aja. Ya. Dimer channel. Sobi mau buka Dimer channel. Dimer channel ta? Nggih. Dimer ta? Logonya biru, Bu. Oh. Logonya biru mang. Pak buka ke Pak. Putih lo buka ke putih.
Apa? Bubur. Ning sing niki dereng, sing ndek bedhe. Đi sang. Đi. Đi. Hả? Pak Mur, Pak. Oke. Hati-hati begini juga. Hah? Nama-nama teng kota ini lho. Teng jero aku kan.